Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita buka pembelajaran tambahan kali ini dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, alhamdulillah di sini sudah ada beberapa peserta. Oleh karena itu, kita langsung mulai saja pembelajaran tambahan ini yang akan dipandu oleh Kak Rifkah. Kepadanya dipersilahkan. Baik, teman-teman semua, selamat sore. Untuk hari ini kita akan belajar kembali tentang materi fisika. Nah, di sini yang akan aku bahas itu pembahasan dari soal tryout 2, tapi kita mulai dari belakang karena setahu saya untuk beberapa kelas itu soal tryout 2-nya udah dibahas, tapi cuma nomor-nomor awal karena pas yang jadwal di kelas tuh nggak selesai. Oke, bener kan? Atau ada udah yang bahas semua di kelasnya untuk soal tryout 2? Belum, Kak, baru awal doang. Oke, jadi kita mulai ngerjain dari nomor 20 ya, kalau gitu biar yang di kelas bisa tetap dari awal. Sehingga nanti kita udah bisa bahas semua nih untuk soal tryout-nya. Oke, aku share screen dulu ya. Oke, kelihatan belum share screen-nya? Udah. Kelihatan Teh. Oke. Nanti kalau misalnya suara aku nggak jelas atau terputus dan atau mungkin juga screen-nya nggak kelihatan, itu langsung bilang aja ya biar aku coba ulangi. Kemudian kalau misalnya ada yang kurang jelas atau bingung apa yang aku jelasin atau aku kecepatan, itu langsung bilang aja biar semuanya itu sama-sama tuntas ya. Oke, kita mulai. Bismillah. Kita mulai ngerjain nomor 20. Di soalnya dikatakan bahwa sebuah benda bergerak pada bidang x, y. Kemudian dengan kecepatan Vx, dia ada Vx-nya yaitu 6T dikurang 2. Kemudian Vy-nya sama dengan 2T ditambah 6. Kemudian diketahui juga pada saat T sama dengan 0, dia berada pada X0. Kita tulis X0 itu 1 meter, kemudian Y0-nya 2 meter. Jadi ini adalah posisi awalnya di 1,2. Kemudian dengan demikian pada saat T sama dengan 1 detik, jarak benda itu dari posisi awal adalah, berarti yang ditanyakan R-nya atau jarak benda pada saat T, ditulis T sama dengan 1 detik. Ini yang ditanyakan. Jadi ini ada kurang lebih soalnya dia diketahui kecepatannya di sumbu X dan Y, kemudian diketahui posisi awalnya dan ditanyakan berapa sih jarak benda itu dari posisi awalnya atau R-nya. R-nya pada saat 1 detik. Kita ketahui karena ini adalah soal tentang kecepatan, kemudian ada posisi, berarti kita menggunakan konsep kinematika. Oke. Kinematika, di mana di sini perbedaan dari soal-soal yang biasa muncul di sini adalah V-nya atau kecepatannya itu dalam bentuk persamaan. Jadi kecepatannya itu berubah terhadap waktu, begitupun dengan di sumbu X dan di sumbu Y. Sehingga kita dapat mencari untuk persamaan X-nya dan persamaan Y-nya. Jadi pertama kita cari dulu untuk persamaan X dan persamaan Y-nya. Nah, caranya kita dapat mengintegralkan dari persamaan V ini. Karena di sini kita ketahui bahwa X, V, X, VA. X, V, A. Jadi susunannya posisi, kemudian kecepatan, kemudian percepatan.
Jadi jika diketahui V-nya atau kecepatannya, kemudian ditanyakan X-nya atau posisinya, berarti kita mengintegralkan. Jadi kita integralkan persamaan kecepatannya. Kemudian kalau diketahui A-nya, berarti kita turunkan. Berarti kan di soal ini kita ketahui V atau kecepatannya, kemudian ditanyakan X-nya. Berarti caranya kita dapat mengintegralkan persamaan dari V. Oke. Kita tulis X sama dengan integral Vx dt. Kemudian kita tulis Vx-nya adalah 6T dikurang 2, kemudian dt. Nah, ini kita integralkan. Integralnya 6T berapa? Ada yang tahu? Integral 6T adalah 6/2 T pangkat 2. Jadi pangkatnya ditambah, kemudian dibagi dengan besar pangkatnya. Itu kan ini pangkat awalnya 1, kemudian kita tambah 1 menjadi 2, dan kita bagi, variabelnya kita bagi dengan jumlah yang sama dengan jumlah pangkatnya, yaitu 2. Kemudian ini sama, yaitu 2T. Kemudian karena ini integral yang nggak ada batasnya, berarti kita tambahkan misalnya Cx atau konstanta. Kita tambahkan Cx atau konstanta X. Nah, kemudian kita lanjutkan buat cari persamaan Y, yaitu Y sama dengan integral Vy dikali dt. Nah, kita tuliskan lagi Vy-nya itu 2T ditambah 6. Kemudian kita integralkan. Ada yang tahu ini integralnya berapa? 2T tambah 6T? 2/1. T kuadrat plus. Oke, atau kalau kita mengeluarkan 2/2T kuadrat tambah 6T. Kemudian ingat konstantanya itu Cy. Kenapa ada konstanta? Karena dia integralnya nggak ada batasnya. Ya. Kalau ada batasnya, itu nggak perlu ditambah dengan konstanta. Batas itu yang ada ini, misal X0, T0, kemudian sampai T. Oke, nah sekarang kita tinjau lagi apa saja yang sudah diketahui pada soal. Yaitu kita masukkan posisi awalnya. Karena kan di sini kita ketahui posisi awalnya. Kita masukkan posisi awal benda. Bentar. Nah, ini kita tinjau sumbu X. Kita tinjau persamaan yang sudah kita dapat di sumbu X, yaitu X sama dengan, ini berarti 6/2 adalah 3T kuadrat dikurang 2T tambah Cx. Nah, kita ketahui bahwa X0-nya atau X pada saat T sama dengan 0, berarti itu adalah 1 meter. Berarti kita tulis ini 1 sama dengan T-nya kan 0, berarti 0 dikurang 0 ditambah Cx. Berarti di sini kita sudah dapat Cx-nya 1 meter. Kemudian kemudian kita tinjau lagi, berarti sebelum kita tinjau yang persamaan Y, kita tulis lagi persamaannya. Berarti kan kita udah tahu Cx-nya, berarti kita tulis X sama dengan 3T kuadrat dikurang 2T ditambah dengan 1. Berarti kita udah dapat persamaan untuk X-nya. Sekarang kita tinjau lagi untuk Y. Y sama dengan T kuadrat ditambah 6T ditambah CY.
Nah, di sini diketahui juga pada saat T sama dengan 0, Y-nya adalah 2. Berarti 2 sama dengan 0, ditambah 0, tambah CY. Berarti kita tahu CY-nya itu adalah 2 meter. Berarti kita tulis ulang persamaan Y-nya adalah T kuadrat ditambah 6T ditambah 2. Berarti kita udah tahu nih untuk X sama Y. Nah, sekarang kita tinjau apa yang ditanyakan pada soal, yaitu jarak benda dari posisi awal pada saat T sama dengan 1 detik. Berarti untuk mencari X-nya, X, kita tulis X pada saat 1 detik, pada saat 1 detik. Berarti kita tulis X-nya sama dengan, kita tinggal substitusikan T sama dengan 1. Berarti 3, kemudian 1 kuadrat dikurang 2 kali 1, ditambah 1. Berarti ini hasilnya adalah 3 kurang 2, tambah 1, hasilnya adalah 2 meter. Kemudian kita tinjau lagi untuk Y-nya. Y adalah T kuadrat, berarti 1 kuadrat dikurang 6 dikali 1 ditambah 2. Berarti kita peroleh 1 kurang 6 tambah 2. Oke, ini meter. Kemudian ditanyakan adalah jarak benda itu dari posisi awal. Berarti kita tinggal kuadratkan. Kan kalau kita mau cari R-nya, berarti akar X kuadrat tambah Y kuadrat. X kuadratnya adalah 2, 4, tambah 9, sama dengan akar 13. Akar 13 bisa disederhanain ya? Bisa. Kenapa nggak ada di pilihan? Kita coba cek ulang ya dari awal. Kak, itu yang bukan negatif 6 mungkin positif 6. Oh iya benar. Oke, sorry. Di sini tambah ya. Sesuai dengan persamaannya itu T kuadrat tambah 6T tambah 2. Oke, benar. Thank you, udah diingetin. Berarti ini kita hapus. Di 1 tambah 6 tambah 2 adalah 9 ya. 9. Oke, kemudian berarti kita peroleh di sini adalah yang ditanyakan jarak benda itu dari posisi awal. Oke, berarti yang ditanyakan aku persulan deh. Berarti jarak benda itu dari posisi awal. Berarti yang ditanyakan bukan dari posisi sumbu X sama dengan 0,0 kan. Berarti R pada saat 1 detik dikurang R pada saat 0 detik. Karena dia ada posisi awalnya. Oke, berarti kita tulis ulang. Ini adalah 2 kuadrat tambah 9 kuadrat. Kemudian dikurang dengan ini tadi adalah 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat.
Nah, ini kita tinggal selesaikan persamaannya. 2 kuadrat berarti akar 4 tambah 81 dikurang 1 tambah 3. Ini adalah 4 akar 85. Akar 85 kurang 4. Kurang akar 4. Tuh, nggak ada lagi. Berarti coba kita cek Kak, ulang. kalau yang 4, Kak. yang 2 pangkat 2 itu bukan 3, Kak. Astagfirullah. Oke, sorry. Berarti di sini adalah 5. Di sini adalah 5, 4. Di sini 5. Berarti akar 85 dikurang akar 5. Hasilnya adalah 6,9. Tapi di pilihan nggak ada. Bentar, kita cek ulang lagi apa yang salah. Benda itu dari posisi awal. Oh, oke. Berarti kita nggak cari R-nya dulu. Kan ini dia vektor, berarti ada sumbu X sama sumbu Y. Oke, berarti kita tuliskan persamaan R-nya dulu. Berarti R pada saat 1 detik, dia adalah 2I tambah 9J. Ini persamaannya, persamaan vektornya. Kemudian kita kurangkan dengan R pada saat 0 detik, yaitu 1I atau kita tulis sebagai I ditambah dengan 2J. Nah, ini kita kurangkan. Masing-masing kita kurangkan dengan I sama I, kemudian J sama J. Berarti 2 kurang 1 adalah I, kemudian ditambah dengan 9 kurang 2, yaitu 7J. Nah, sekarang kita tinggal cari besarnya. Ini kan masih dalam bentuk vektor, berarti kita mau cari nilai skalarnya, yaitu kita kuadratkan. Itu 1 kuadrat tambah 7 kuadrat sama dengan akar 1 tambah 49, yaitu akar 50. Akar 50 berarti 25 kali 2, berarti 5 akar 2. Sudah ada. Oke, aku ulang ya buat cara kerja dari nomor 20. Pertama kita tulis dulu apa saja yang diketahui pada soal. Kemudian kita tuliskan apa yang ditanyakan. Nah, di sini diketahui Vx, kemudian diketahui juga Vy-nya, X0-nya Y0, kemudian ditanyakan jarak benda itu dari posisi awal atau delta R. Pada saat T sama dengan 1 detik. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita menggunakan konsep dari kinematika. Di mana kinematika sendiri itu terdiri dari persamaan posisi, kemudian kecepatan, kemudian percepatan. Nah, caranya kan diketahui V-nya, berarti untuk mencari posisi kita dapat mengintegralkannya. Berarti kita integralkan Vx-nya, kemudian Vy-nya, sehingga kita dapat nilai X dan Y. Nah, kemudian karena ini ada konstanta-konstanta yang belum diketahui, berarti kita tinjau pada saat posisi awalnya, di mana kita mendapatkan konstanta untuk X itu adalah 1 meter, kemudian konstanta untuk Y adalah 2 meter. Sehingga kita peroleh persamaan X-nya dan persamaan Y-nya yang sudah lengkap. Nah, setelah itu kita tinggal substitusikan. T-nya adalah 1 detik. Kita tulis, kita masukkan ke masing-masing persamaan, sehingga kita peroleh X pada saat 1 detik itu 2 meter, kemudian Y pada saat 1 detik itu 9 meter. Nah, karena yang ditanyakan jarak benda dari posisi awal, berarti kita cari dulu vektor posisinya. Vektor posisi dari kedua titik tersebut. Caranya kita kurangkan vektor dari posisi, kita kurangkan posisi akhirnya dan posisi awalnya.
Yaitu di mana posisi akhirnya itu 2I tambah 9J, kemudian posisi awalnya adalah I tambah 2J. Dan ini kita kurangkan, setelah kita kurangkan, kita cari nilai skalarnya. Caranya adalah kita kuadratkan masing-masing. Yaitu kemudian kita akarkan. Yaitu 1 kuadrat tambah 7 kuadrat, menghasilkan akar 50, kemudian kita sederhanakan 5 akar 2. Jadi jawabannya adalah C, yaitu 5 akar 2. Oke, ada yang mau ditanyakan atau masih bingung? Ada? Atau mungkin yang masih bingung cara mengintegralkan, boleh ditanyain aja. Enggak ada yang mau nanya? Cukup, Pak. Oke. Jadi aku harap kalau misalnya ketemu soal yang seperti ini, ada persamaan, itu tinggal persamaan kinematika, baik itu X, kemudian V, itu tinggal dilihat apa yang diketahui, kemudian apa yang ditanyakan, kemudian kita lihat urutannya, dia harus diintegralkan atau diturunkan. Oke, kita lanjut ke nomor 19. Dalam sebuah peluruhan, sebuah inti, U23892, 23892 uranium, kemudian hingga stabil menjadi sebuah inti Pb82206. Pasti dia jadi peluruhannya sehingga Pb uraniumnya menjadi Pb 20682. Kemudian dan dihasilkan pula sejumlah partikel alfa dan beta. Jumlah partikel alfa dan beta yang dihasilkan. Berarti kita tambahkan juga, kita misalkan P alfa. Kemudian kita tahu bahwa alfa ini adalah 42. Kemudian kita tambah juga dengan elektron atau beta. Kita misalkan jumlah beta yang terbentuk pada Q, berarti Q beta 0, 1. Kemudian ditanyakan adalah jumlah alfa sama betanya, berarti P dan Q yang ditanyakan. Nah, kita tinggal untuk menyelesaikan soal ini, kita menerapkan kekekalan nomor atom, kemudian kekekalan nomor masanya dan muatannya. Jadi kita tinggal gini, untuk 238, jadi 238 sama dengan 206 ditambah dengan 4 dikali P. 4 dikali dengan jumlah alfanya. Kemudian ditambah dengan Q kali 0 adalah 0. Sehingga dari sini kita dapat memperoleh nilai dari P, yaitu P sama dengan 238 dikurang 206 dibagi dengan 4. Hasilnya adalah 238 dikurang 206. 238 kurang 206 adalah 32. 32 dibagi 4, hasilnya adalah 8. Berarti kita sudah peroleh jumlah partikel alfanya adalah 8. Jadi kalau kita lihat dari pilihan, itu antara A sama C. Nah, sekarang kita tinggal mencari nilai dari betanya. Caranya adalah sama dengan saat kita mencari nilai alfa, yaitu 92 sama dengan 82 tambah 2P, kemudian ditambah dengan minus Q. Kita tulis minus Q. Ya benar, minus Q. Kemudian karena kita sudah mendapatkan nilai P, kita substitusi. 92 sama dengan 82 tambah 2 kali P, 8 dikurang Q. Jadi 92 dikurang 82 sama dengan 82 tambah 2 kali 8 adalah 16 dikurang Q. Berarti Q sama dengan 82 tambah 16 dikurang 92
hasilnya adalah 6. Oke, berarti kita udah dapat nih untuk soal nomor 19. Hasilnya adalah 8 partikel alfa dan 6 partikel beta. Jadi jawabannya A. Nah, aku ulang untuk cara pengerjaannya. Pertama kita tuliskan, karena ini reaksi peluruhan, kita tuliskan persamaan reaksinya. Kemudian ditanyakan adalah jumlah alfa dan betanya, berarti kita tinjau untuk nomor masanya, kemudian kita juga tinjau untuk nomor muatannya atau nomor atomnya. Nah, di sini berarti 238 sama dengan 206 tambah 4P tambah 0, karena nomor massa dari elektron adalah 0. Kemudian kita sudah bisa dapat nilai P-nya yaitu 238 dikurang 206 dibagi dengan 4, hasilnya adalah 8. Itu untuk partikel alfa. Nah, untuk partikel beta, nanti kita tinjau muatannya yaitu 92 sama dengan 82 tambah 2P dikurang Q, sehingga kita peroleh nilai Q-nya adalah 82 tambah 16 dikurang 92, hasilnya adalah 6. Jadi jawabannya A, yaitu 8 partikel alfa dan 6 partikel beta. Oke, ada yang mau ditanyain untuk soal ini? Teh, kalau yang itu yang partikel alfa itu teh, P alfa 4 Ya. dan 2. Nah, itu 4 dan 2-nya itu diperoleh dari mana ya? Sama yang Q juga yang beta 0 sama min 1. Apa itu udah ketentuan gitu? Oke ya, aku kembali lagi ke soal ini. Di soal dikatakan bahwa dalam peluruhan sebuah inti uranium, diketahui nomor massa sama nomor atomnya, itu hingga stabil, peluruhannya hingga stabil itu menjadi sebuah inti Pb, kemudian terdapat juga partikel alfa dan beta atau elektron. Nah, untuk partikel alfa sendiri itu nomor atomnya adalah 4, kemudian nomor massanya adalah 4, kemudian nomor atomnya adalah 2. Nah, itu sudah ketentuan dari alfa, itu adalah identitas, sudah menjadi identitas dari alfa selalu 42. Kemudian begitu pun dengan beta atau elektron itu adalah 0 minus 1. Itu emang udah ketentuan. Iya, Kak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Kita ada lagi yang mau ditanyain untuk nomor ini? Cukup deh. Oke, kita lanjut ke nomor 18. Yaitu terdapat 2 buah kawat konduktor yang sejajar dan berjarak L yaitu 1 meter dipasang membentuk sudut theta 30 derajat terhadap bidang horizontal. Ujung bawah kedua kawat terhubung dengan sebuah resistor R sama dengan 3 ohm. Kemudian sebuah batang konduktor dengan massa M bergeser turun di sepanjang rel tanpa kehilangan kontak dengan rel sehingga rel dan batang membentuk suatu rangkaian tertutup. Kemudian pada daerah tersebut terdapat medan magnetik seragam yang besarnya B sama dengan 2 Tesla dan berarah horizontal. Jika batang turun dengan laju konstan V adalah 3 meter per sekon, massa batang adalah, jadi di sini ada soal tentang induksi elektromagnetik. Kita tulis. Aduh, bentar. Kita tulis dulu apa yang diketahui pada soal, yaitu L-nya sama dengan 1 meter, kemudian theta 30 derajat, kemudian R adalah 3 ohm, B atau medan magnetnya 2 Tesla,
Kemudian V adalah 3 meter per sekon. Kemudian ditanyakan M. Nah, ini adalah materi, ada listriknya, ada magnetnya, berarti ini adalah induksi elektromagnetik. Nah, untuk materi induksi elektromagnetik sendiri itu biasa kita kenal ada istilahnya gaya Lorentz, kemudian ada hukum Lenz, nah kemudian ada gaya gerak listrik. Nah, itu adalah konsep yang akan kita pakai untuk menyelesaikan soal ini. Nah, di mana karena kawat ini bergerak, kawat M ini bergerak, yaitu dia bergeser turun di sepanjang rel, maka akan timbul gaya gerak listrik atau GGL induksi. Biasa kita sebut sebagai GGL induksi. Dan akan dari GGL induksi itu akan muncul juga yang namanya arus induksi. Sehingga di mana kita ketahui persamaan dari GGL induksi itu adalah delta P dibagi dengan delta T atau delta flux magnetiknya dibagi dengan delta T-nya. Di mana pada soal ini untuk delta fluxnya itu adalah di mana untuk rumus flux sendiri adalah medan magnet dikali dengan luasnya. Berarti ini adalah B dikali A. Nah, tapi ini karena harus tegak lurus, berarti ini adalah BA cos 90 dikurang theta. Sehingga ini kita bagi lagi dengan delta T. Sehingga kita peroleh bahwa B ini kan cos 90 kurang T berarti B sin theta. B sin theta dikali dengan delta A per delta T. Nah, kita ketahui juga bahwa A sendiri karena ini adalah bentuknya persegi panjang, berarti kita tuliskan delta A-nya adalah L dikali S-nya. Kemudian kita bagi dengan delta T. Nah, selanjutnya kita tuliskan kembali L-nya sendiri kan nggak berubah, yaitu tetap L. Berarti yang berubah adalah cuma S-nya, yaitu S adalah jarak titik awal di sini ke batang yang ada di tengah. Kan batang ini digeser turun ya. Berarti dia seiring waktu akan berubah S-nya. Berarti kita tulis, kita keluarkan L-nya berarti menjadi BL sin theta dikali dengan delta S per delta T. Nah, kita ketahui bahwa rumus delta S per delta T itu adalah rumus dari kecepatan, sehingga kita bisa mengubah bentuk dari persamaan GGL ini menjadi BL V sin theta. V ini adalah dari ini, delta S per delta T. Karena rumus V sendiri atau kecepatan itu kan delta S per delta T, berarti kita ubah aja bentuknya menjadi V. Nah, ini kita tinggal substitusiin nilai-nilai yang diketahui, di mana B adalah 2 Tesla, kemudian L-nya adalah 1 meter, P-nya adalah 3, kemudian sin 30. Berarti 2 kali 3 adalah 6, sin 30 adalah 1/2, sehingga GGL induksinya adalah 6/2, 3 volt. Nah, kemudian kita tadi mau cari juga nilai dari I-nya atau arus induksi, sehingga kita bisa pakai rumus hukum Ohm, yaitu I sama dengan GGL induksi dibagi dengan hambatannya, di mana GGL induksi tadi adalah 3, kemudian R-nya juga 3, sehingga kita peroleh I-nya atau arus induksinya adalah 1 ampere. Nah, setelah itu, karena ini adalah medan magnetik, berarti akan muncul juga yang namanya gaya Lorentz. Yaitu, kita ketahui rumus dari gaya Lorentz itu adalah B kali
L. Kemudian kita substitusikan lagi nilainya yang diketahui, yaitu B-nya 2, kemudian I-nya adalah 1, kemudian L-nya adalah 1, sehingga FL-nya atau gaya Lorentz-nya adalah 2 Newton. Nah, kemudian kita ketahui di sini, gambar ulang. Batangnya gini. Nah, kemudian oh ya, karena tadi B-nya horizontal, sehingga menurut kaidah tangan kanan, berarti F-nya akan ke atas kan. F Lorentz-nya akan tegak lurus bidang gambar. Sehingga untuk dari sini akan muncul juga, karena ini batangnya punya massa, berarti akan muncul juga gaya berat, yaitu M kali G. Nah, dari sini kita sudah bisa mengetahui apa yang ditanyakan pada soal, yaitu massa batang dari FL sama dengan MG. Ini ada kesetimbangan, berarti FL sama dengan MG. Kita tulis, kita ketahui FL-nya atau gaya Lorentz-nya itu 2, kemudian massanya yang ditanyakan, kemudian G-nya adalah 10, sehingga M-nya atau massa dari batang tersebut adalah 2/10, yaitu 0,2 kg. Jadi jawabannya adalah A. Oke, aku ulang untuk penjelasannya. Di sini ada kawat, ada sistem kawat yang selalu digeser terhadap rel, di mana relnya sendiri itu membentuk sudut 30 derajat terhadap bidang horizontal. Nah, dari sini karena ada medan magnet juga, kemudian ada arus, sehingga itu kita pakai konsep induksi elektromagnetik, di mana dalam konsep induksi elektromagnetik sendiri, kita bisa mencari nilai GGL induksinya karena kawatnya bergerak sehingga muncul yang namanya GGL induksi atau gaya gerak listrik. Dari gaya gerak listrik tersebut kita juga bisa mendapatkan nilai dari arusnya, yaitu arus induksinya. Berarti GGL induksi sama dengan rumusnya itu adalah delta flux dibagi dengan waktu, di mana delta flux itu adalah medan magnet dikali dengan luas penampang, sehingga kita turunkan rumusnya menjadi BLV sin theta, yaitu medan magnet dikali L atau panjang batangnya, kemudian kita kali juga dengan kecepatannya, kemudian sin theta. Dan ini kita substitusikan nilainya, sehingga kita peroleh nilai GGL induksinya adalah 3 volt. Setelah itu, untuk mendapatkan arus induksinya, kita bisa pakai persamaan dari hukum Ohm, yaitu I sama dengan GGL induksi dibagi dengan R atau hambatan. Sehingga kita peroleh nilai I-nya atau arus induksinya itu adalah 1 ampere. Nah, kemudian karena di sini ada medan magnet, otomatis akan muncul yang namanya gaya Lorentz, yaitu gaya yang timbul akibat adanya medan magnet. Dari rumusnya itu FL sama dengan B kali L. Sehingga kita peroleh bahwa B-nya adalah 2, kemudian I-nya 1, L-nya juga 1, sehingga kita peroleh FL-nya atau gaya Lorentz-nya itu adalah 2 Newton. Nah, kemudian karena yang ditanyakan adalah massa batangnya, kita bisa meninjau diagram gaya dari batang. Jadi kita tinjau gaya-gaya apa saja yang bekerja pada batang tersebut, yaitu kita sudah ketahui bahwa akan ada gaya Lorentz, kemudian karena batangnya mempunyai berat, berarti akan ada gaya berat juga. Nah, karena B-nya mengarah horizontal, sehingga dengan kaidah tangan kanan kita bisa mendapatkan gaya Lorentz-nya itu juga tegak lurus dari bidang gambar atau keluar dari bidang gambar, sehingga kita bisa langsung menghubungkan bahwa FL atau gaya Lorentz-nya itu sama dengan M kali G, sehingga dari persamaan ini kita bisa mendapatkan nilai massanya, yaitu M sama dengan 2 dibagi 10, yaitu 0,2 kg. Sehingga jawaban untuk soal 18 ini adalah 0,2 kg. Oke, ada yang mau ditanyain atau masih kurang dimengerti? Silahkan.
Ada? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke soal nomor 17. Nggak ada ya untuk soal ini. Oke, kita lanjut ke soal nomor 17. Sebuah voltmeter V dirangkai seperti yang terdapat pada gambar. Jika saklar S ditutup, yang akan terjadi adalah, jadi di sini ada voltmeter, kemudian ada rangkaian listrik. Nah, ini adalah voltmeternya yang di atas ini. Kemudian ada saklar juga, ada beberapa hambatan, kemudian ada sumber tegangan. Nah, jika saklar S-nya ditutup, berarti disambungkan, maka yang terjadi adalah, kira-kira ada yang tahu untuk 17 ini, kalau kita menutup atau menyambungkan saklar S-nya, yang terjadi pada rangkaian apa kira-kira? Ada yang tahu? Oke, jadi jika voltmeternya ini, ada yang mau jawab? Jika voltmeternya, jika saklar S-nya ditutup, maka hambatan totalnya akan mengecil. Jadi jadi awalnya jika S-nya ini ditutup, maka hambatan totalnya akan mengecil karena ada tambahan atau ada kontribusi dari S1 ini yang dihubungkan paralel. Sehingga hambatan kecil ini terjadi karena beda potensial ujung-ujung baterainya tetap, kemudian arusnya menguat. Nah, itu yang tadi aku katakan, karena S-nya ini tersambung atau tertutup, maka akan ada kontribusi dari R1 ini, yaitu dihubungkan secara paralel dengan R2, kemudian R1 yang di bawah, kemudian R2 juga. Nah, ini sehingga arusnya akan menguat karena V-nya tetap. Nah, dari arus kemudian arus tidak akan, karena arusnya menguat, maka arus yang melalui voltmeter pastinya juga akan menguat. Karena arus total yang mengalir menguat atau membesar, maka V yang terbaca pada voltmeter ini tentunya juga akan membesar atau menguat. Nah, arus tidak akan mengalir di voltmeter hanya jika hambatan dalam voltmeternya tak hingga. Jadi arus yang ada itu, arus yang mengalir pada rangkaian tidak akan mengalir kepada voltmeter jika hambatan pada voltmeter itu sangat besar. Nah, kemudian jika nilai beda potensial ujung-ujung kaki voltmeter tetap mengapit R2 dan baterai, sehingga beda potensialnya juga akan tetap. Sehingga nanti kalau misalnya V membesar, kemudian tegangan pada V-nya membesar atau tak hingga, maka tidak ada arus yang mengalir. Kemudian jika hambatannya sangat kecil atau mendekati 0, maka itu arusnya akan sangat besar, sehingga akan terjadi hubungan singkat pada voltmeter atau biasa korslet. Kemudian sehingga untuk soal ini kira-kira apa jawabannya? Oke, mungkin tadi agak berbelit-belit ya, aku coba jelasin ulang. Ketika voltmeter V dirangkai seperti yang terdapat pada gambar, kemudian jika saklar S ditutup, yang terjadi adalah, nah di sini ada rangkaian terdiri dari voltmeter, kemudian ada saklar, ada R1, R2, kemudian dihubungkan seperti pada gambar rangkaian ini, maka jika saklar S-nya ditutup, berarti akan ada kontribusi dari R1 yang terhubung dengan S ini, sehingga nanti akan mengakibatkan hambatannya akan mengecil. Nah, ketika hambatannya mengecil, maka I-nya akan menjadi besar atau menguat. Nah, ketika arus atau I yang menguat pada rangkaian itu akan menyebabkan juga arus yang terbaca atau yang melewati voltmeter itu juga akan membesar. Tulis
saklar disambung, maka hambatan mengecil. Hambatan total mengecil. Kemudian ketika hambatan total mengecil, maka arus akan menguat. Nah, kita ketahui juga dari konsep rangkaian atau hubungan V dan I kali R itu kita ketahui juga bahwa ketika hambatan pada voltmeter itu tak hingga, hambatan pada voltmeter tak hingga, maka tidak ada arus yang mengalir pada voltmeter. Tidak ada arus yang mengalir pada voltmeter. Kemudian sebaliknya, jika hambatan pada voltmeter mendekati 0 atau terjadi hubungan singkat, hambatan pada voltmeter 0 mendekati 0 atau biasa kita sebut dengan terjadinya hubungan singkat, maka akibatnya itu arus yang mengalir pada voltmeternya menjadi tak hingga. Mengalir pada voltmeter menjadi tak hingga. Nah, dari penjelasan ini kira-kira ada yang bisa menyimpulkan nggak jawaban untuk soal nomor 17 ini apa? Bentar, ini agak error. Apakah A, tidak ada perubahan tegangan yang terbaca pada voltmeter, atau KB, voltmeter tidak dilalui arus? Apakah C, arus pada voltmeter mengecil? Apakah D, tegangan yang terbaca pada voltmeter berkurang? Atau E, hubungan singkat pada voltmeter? Kira-kira ada yang bisa jawab atau bisa simpulkan dari C bukan. Yang C, arus pada voltmeter mengecil. Yang lain, ada jawaban lain? Yang D. Yang D, tegangan yang terbaca pada voltmeter berkurang. Masih ada yang lain? Selagi kita nunggu ini, nggak bisa gerak. Ada jawaban lain? Jadi berdasarkan penjelasan tadi, kita ketahui kalau saklar S-nya ditutup, berarti yang paling berpengaruh itu adanya kontribusi dari R atau hambatannya. Nah, hambatan ini kan tadi menyebabkan arusnya menjadi membesar atau menguat, sehingga arus yang mengalir pada voltmeter itu juga adalah akan membesar. Sehingga untuk jawaban yang nomor 17 ini adalah A, yaitu tidak ada perubahan tegangan yang terbaca pada voltmeter. Jadi berdasarkan penjelasan tadi kan cuma ada perubahan pada nilai arusnya. Sementara kalau C,
arus pada voltmeter akan mengecil. Sementara dari penjelasan tadi, ketika S-nya atau saklarnya ditutup, maka arusnya akan membesar, sehingga yang C otomatis salah. Kemudian yang B juga voltmeter tidak dilalui arus listrik. Voltmeter tidak dilalui arus listrik itu terjadi pada saat hambatan dalam voltmeternya itu tak hingga, sedangkan di sini hambatan voltmeternya tidak tak hingga, sehingga untuk jawaban B juga salah. Kemudian tegangan yang terbaca pada voltmeter ini juga salah karena tadi yang berubah hanya arusnya, arus yang terbaca, arus yang melalui voltmeter. Kemudian hubungan singkat pada voltmeter. Ini hubungan singkat tadi terjadi ketika arus yang hambatan dalam pada voltmeter itu bernilai 0. Sehingga untuk soal ini jawaban yang benar adalah A, yaitu tidak ada perubahan tegangan yang terbaca pada voltmeter. Apakah ada yang kurang dimengerti atau masih kurang jelas? Bentar ya, ini enggak mau. Ini tadi penjelasan. Ada yang masih kurang dimengerti atau masih ingin ditanyakan untuk soal nomor 17 ini? Oke, karena nggak ada, kita lanjut ya untuk soal nomor 16. Oke, nomor 16. Di sini dikatakan bahwa dua buah balok kayu kecil A dan B terapung di permukaan danau. Jarak keduanya adalah 150 cm. Kita tuliskan misal delta X-nya atau delta L. Delta L-nya adalah 150 cm, atau kalau kita ubah dalam satuan internasional atau meter berarti menjadi 1,5 meter. Kemudian, ketika gelombang sinusoidal menjalar pada permukaan air yang teramati. Ketika gelombang sinusoidal menjalar pada permukaan air teramati bahwa pada saat T sama dengan 0 detik, balok A berada di puncak, sedangkan balok B berada di lembah. Kemudian keduanya dipisahkan satu puncak gelombang. Berarti kurang lebih gambarnya akan kayak gini. Ini ada gelombang sinusoidal. Tadi dikatakan bahwa A berada di puncak. Berarti ini balok A. Kemudian balok B berada di lembah dan dipisahkan oleh satu puncak gelombang. Nah, ini dipisahkan oleh satu puncak gelombang sehingga balok B ada di sini, di lembah yang ini. Kemudian keduanya dipisahkan oleh satu puncak gelombang. Pada saat T sama dengan 1 detik, ini pada saat T sama dengan 0 detik. Pada saat T sama dengan 1 detik, balok A berada di titik setimbang pertama kali dan sedang bergerak turun. Pada saat T sama dengan 1 detik, balok A berada di titik setimbang pertama kali dan sedang bergerak turun. Berarti kurang lebih gini. A berada di sini, titik setimbang, dan bergerak turun. Ini kan titik setimbangnya di sini. Benda A berada pada titik setimbang pertama kali, kemudian bergerak turun. Manakah pernyataan yang benar tentang gelombang pada permukaan air tersebut? Yang pertama, gelombang air memiliki panjang 200 cm. Kemudian B, pada saat T sama dengan 1 detik, balok B berada di titik setimbang dan sedang bergerak turun. Kemudian C, frekuensi gelombang adalah 0,25 Hz. Kemudian amplitude gelombang adalah 75.
balok A akan kembali berada di titik puncak pada saat T sama dengan 4,5 detik. Oke, berdasarkan besaran-besaran yang diketahui pada soal, di sini kita bisa lihat nih untuk jumlah getaran yang terbentuk. Kita tulis dulu L-nya. Ini kan tadi udah, L-nya adalah 1,5 meter. Kemudian getaran yang terbentuk pada saat T sama dengan 1 detik. Ini kan tadi 1 detik. Pada saat 1 detik, benda A, ini kan dia ke titik setimbang. Ini dia bergerak 1/4. Ini kan 1/4 atau 1/2 dari puncak gelombangnya, berarti dia bergeraknya N-nya jumlah getaran yang terbentuk untuk balok A itu adalah 1/4 pada saat T sama dengan 1 detik. Nah, dari sini berarti pertama kita bisa mengetahui panjang gelombangnya. Lambda sama dengan L per N. Di mana untuk jumlah gelombang yang terbentuk sendiri itu adalah ini. Jumlah gelombang yang terbentuk. Kita tinjau dari titik A sampai titik B. Yaitu 1 kemudian ditambah setengah, berarti 3/2 atau 1,5. Terbentuk N-nya sama dengan 3/2 gelombang. Berarti kita bisa tahu lambdanya yaitu L per N, 1,5 dibagi dengan 3/2. Hasilnya adalah 1 meter. Atau dalam satuan sentimeter adalah 100 cm. Nah, kemudian berarti untuk yang jawaban A udah pasti salah karena di sini kita peroleh bahwa lambdanya atau panjang gelombangnya itu 100 cm. Nah, sekarang kita bisa mendapatkan lagi F-nya atau frekuensinya. F-nya atau frekuensi kita peroleh dari N atau jumlah gelombang dibagi dengan T-nya atau jumlah getaran dibagi dengan T. Nah, di sini tadi jumlah getarannya adalah 1/4 dibagi dengan 1 detik. Kita peroleh frekuensinya adalah 1/4 dibagi 1 yaitu 0,25 Hz. Kemudian dari sini kita juga bisa memperoleh T-nya yaitu 4 sekon. Nah, dari sini frekuensi apakah ada di pilihan? Nah, di sini sudah terdapat bahwa frekuensi gelombangnya adalah 0,25 Hz. Sehingga untuk soal ini, jawaban yang benar adalah C, yaitu frekuensi gelombangnya adalah 0,25 Hz. Oke, ada yang mau ditanyain untuk soal ini? Pertama kita tinjau dulu, kita sebisa mungkin gambarkan deskripsi dari soal, kita gambarkan berapa jumlah gelombang yang terbentuk, kemudian posisi A di mana, kemudian posisi balok B di mana. Yaitu kita gambarkan dengan jelas sehingga kita bisa menurunkan nilai dari panjang gelombangnya ataupun frekuensinya atau perlu kita juga bisa mendapatkan nilai kecepatan rambatnya. Nah, di sini kita pertama cari lambdanya atau panjang gelombangnya, ternyata jawabannya salah. Jawaban yang ada di pilihan salah, yaitu 200 cm, harusnya adalah 100 cm. Kemudian kita tinjau untuk frekuensinya, kita peroleh 0,25 Hz. Kemudian kita juga peroleh periodenya yaitu 4 sekon. Nah, di sini dari pilihan yang ada sudah ada yaitu frekuensi gelombangnya adalah 0,25 Hz. Sehingga kita sudah mendapatkan jawaban dari soal ini adalah C, yaitu frekuensi gelombangnya adalah
0,25 Hz. Oke, ada yang mau ditanyain untuk nomor 16 ini? Nggak ada teh. Oke, kita lanjut ke nomor 15. Kita lanjut ke nomor 15. Suatu bejana kokoh yang berisi gas ideal dikocok berulang-ulang. Manakah pernyataan yang benar tentang keadaan gas tersebut setelah dikocok? Berarti ini adalah ada gas ideal dalam sebuah bejana yang tertutup kemudian dikocok. Berarti ini kita tentunya menggunakan konsep dari teori kinetik gas atau teori tentang gas ideal. Nah, berarti kalau jika kita pikir bahwa ketika ada gas dalam sebuah wadah kemudian kita kocok terus-menerus, berarti akan ada perubahan pada V-nya atau kecepatannya, di mana kecepatannya akan bertambah, V rata-rata dari gas akan bertambah, kemudian tentunya karena wadahnya tertutup, berarti V-nya atau volume gas tetap. Nah, kemudian kita bisa tahu juga bahwa persamaan dari energi kinetik itu kan seperti mv kuadrat, V rata-rata kuadrat. Kemudian kalau dalam teori kinetik gas, kita ketahui juga bahwa energi kinetik gasnya itu 3/2 K dikali T. Dan dari sini juga kita bisa mengetahui U atau energi dalam dari gas yaitu N dikali dengan EK atau jumlah partikel gas dikali dengan energi kinetiknya. Nah, jadi untuk soal ini kita tinjau pilihannya A, yaitu temperatur gas bertambah meskipun energi dalamnya tetap, benar atau salah. Yang pernyataan opsi A, benar atau salah? Temperatur gas bertambah meskipun energi dalamnya tetap. Ada yang bisa jawab untuk A ini, apakah dia bertambah temperaturnya? Oke, jadi untuk pernyataan A ini adalah salah karena kita ketahui bahwa temperatur gasnya bertambah dan ketika temperatur gasnya bertambah maka energi dalamnya atau U-nya juga akan bertambah karena U sendiri itu persamaannya adalah N dikali EK. Sehingga kalau di mana EK sendiri itu bergantung dari suhu. Ketika suhunya berubah, ketika suhu bertambah, maka EK-nya juga akan berubah. Kemudian energi dalamnya juga akan berubah. Kemudian yang B, temperatur gas bertambah tanpa gas melakukan usaha. Benar atau salah? Salah. Oke, ada yang jawab salah. Ada yang jawab benar untuk B? Oke, jadi untuk B ini temperatur gas bertambah tanpa gas melakukan usaha. Nah, di sini kan kalau kita kocok terus-menerus, otomatis suhunya juga akan bertambah kan karena dia suhu bertambah. Karena dia akan terus bergerak sehingga jika gasnya bergesekan atau bertumbukan dengan gas lain, maka akan muncul perubahan suhu. Sehingga untuk pernyataan
tentang temperatur gas bertambah, maka itu benar. Nah, di sini apakah gas ini melakukan usaha atau tidak? Nah, kita tinjau dari persamaan usaha, yaitu W sama dengan P dikali delta V, di mana kita ketahui tadi bahwa dia karena dia dalam wadah tertutup, maka delta V-nya otomatis konstan kan, dia isobarik isovolume. Dia isovolume yaitu volume gasnya tetap. Berarti di sini W-nya adalah 0 karena delta V-nya adalah 0. Berarti untuk pernyataan B ini kemungkinan benar karena dia suhunya bertambah kemudian W-nya 0. Berarti kalau W atau usahanya 0 berarti itu tanpa gas melakukan usaha. Oke, berarti jawaban sementara yang benar adalah B. Kita tinjau lagi untuk C. Energi dalam gas berkurang karena sebagian berubah menjadi kalor. Nah, karena di sini tadi W-nya sama dengan 0, berarti tidak ada usaha, tidak ada energi yang berubah menjadi kalor. Sehingga C juga salah. Kemudian D, gas melakukan usaha. Itu otomatis salah karena W-nya adalah 0. Kemudian temperatur gas bertambah sebanding dengan penambahan kelajuan molekul gas. Nah, di sini untuk E ini pernyataannya kurang tepat karena kalau kita lihat dari persamaan ini yaitu 1/2 mv kuadrat sama dengan 3/2 kT. Jadi ketika T-nya bertambah maka T-nya ini akan bertambah sebesar V kuadratnya, bukan jadi tidak berhubungan secara linear. Jadi jika T-nya misal berubah 2, maka V-nya berubah 2 kuadrat, yaitu 4. Jadi untuk yang E ini salah. Sehingga untuk yang soal ini, tadi yang benar adalah jawaban B, yaitu temperatur gas bertambah tanpa gas melakukan usaha, karena usahanya adalah 0. Oke, ada yang mau ditanyain untuk soal ini? Oke, jadi udah paham ya untuk soal ini. Jadi kita tinjau persamaan-persamaan yang berlaku, kemudian besaran apa yang tetap, besaran apa yang berubah, sehingga nanti kita bisa tahu nilai pernyataan-pernyataan yang benar pada jawaban soal. Oke, kita lanjut ke nomor 14. Nomor 14. Di dalam sebuah wadah tertutup terdapat 500 gram es, kemudian terdapat juga 700 gram air. Kita tuliskan MS-nya adalah 500 gram. Kemudian M airnya, massa air, sama dengan 700 gram. Pada keadaan setimbang 0 derajat, kemudian 1 atmosfer. TS-nya sama dengan 0 derajat. Kemudian diketahui juga es dan air itu dipanaskan 0 derajat 1 atmosfer. Selanjutnya es dan air dipanaskan bersama-sama selama T 160 detik. 160 detik. Kemudian pada tekanan tetap dengan menggunakan panas 2100 watt. Berarti dayanya atau P sama dengan 2100 watt. Diketahui kalor lebur es, kita tulis LS sama dengan 80 kalori per gram. Kemudian kalor jenis air, C air sama dengan
1 kalori per gram Kelvin. Kemudian diketahui bahwa 1 kalori sama dengan 4,2 Joule. Pada keadaan akhir hanya terdapat air. Jika efisiensi pemanas adalah 80%, suhu akhir air adalah, berarti ditanyakan T air. T air. Nah, dari soal ini ada 2 zat, kemudian dicampur, kemudian diketahui kalor leburnya, kemudian diketahui juga kalor jenisnya. Berarti kita bisa menggunakan konsep dari asas Black. Jadi ciri-ciri kalau kita materi asas Black itu ada 2 zat, kemudian dicampurkan, dia memiliki suhu yang berbeda, kemudian dia mempunyai kalor jenis, kemudian yang mempunyai kalor lebur, maka kemungkinan besar itu kita menggunakan asas Black. Nah, tapi di sini diketahui daya, kemudian diketahui juga waktunya. Berarti kita hubungkan, kan kalau asas Black sendiri itu adalah kalor masuk sama dengan kalor yang keluar. Nah, tapi di sini kita ketahui juga bahwa kalor ini berarti adalah hubungan P dengan kalor itu adalah Q sama dengan P dikali T. Nah, karena ini ada efisiensinya, berarti kita kalikan juga dengan efisiensi kali P kali T. Nah, sehingga di sini kita ketahui bahwa Q yang masuk, atau kita tulis sebagai Q in adalah efisiensinya dikali P dikali T. Nah, kemudian Q yang masuk ini ada Q air sama Q S. Berarti kita tulis Q in S ditambah dengan Q in air. Sama dengan mu kali P kali T. Nah, ini kita jabarkan lagi. Untuk S sendiri karena dia melebur, berarti dia ada kalor leburnya. Ya, kita tulis MS kali LS ditambah dengan MS. Kemudian C air dikali T dikurang T air. Kenapa pakai C air kemudian T air? Karena S ini udah berubah menjadi air. Sehingga kita pakainya kalor jenis air kemudian suhu air. Nah, ini kita jumlahkan lagi dengan M air dikali C air, kemudian dikali dengan T dikurang T air, atau suhu keseimbangannya dikurang T air. Nah, ini sama dengan waktu pindah ke sini, efisiensinya yaitu 80% atau 80/100 dikali dengan T-nya itu adalah 2100. Kemudian dikali dengan waktunya itu 160. Nah, kemudian ini kita ubah. Tadi kan masih dalam kalori semua, sedangkan yang P sama T ini, variabel yang di sini itu satuannya Joule, berarti kita ubah menjadi kalori dulu. Berarti kita kali dengan
1/4,2 karena tadi diketahui bahwa 1 kalori sama dengan 4,2 joule. Berarti kalau kita mau ubah joule ke kalori berarti menjadi 1/4,2. Nah, selanjutnya kita tinggal mensubstitusikan nilai-nilai yang diketahui, di mana MS tadi adalah 500, kemudian LS-nya adalah Oke, halo Teh, suara saya kedengaran nggak? kedengeran. Oke, alhamdulillah. Sudah selesai berapa soal barusan Teh? Tadi masih ada, tadi sementara mengerjakan nomor 14 sih. Jadi kurang Oke. lebih 5 soal. Alhamdulillah ya, udah ada penambahan nih gitu kan. Nah, mungkin nanti Teh Rifka bisa kirim hasil tadi yang dibahasnya, boleh kirim ke saya, nanti saya sampaikan ke teman-teman yang lain. Oke, sip. Nah, mungkin itu ya Teh Rifka, hatur nuhun sudah menemani kita sampai sore hari gitu ya. Mungkin buat teman-teman yang di waktu Indonesia Tengah dan Timur sudah sore banget gitu ya. Nah, alhamdulillah untuk sesi kali ini sudah dicukupkan gitu. Terima kasih banyak untuk Kak Rifka sudah menemani kita. Mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan apa yang sudah diberikan oleh Teh Rifka gitu ya. Dan teman-teman di sini mendapatkan ilmunya juga Teh Rifka bisa mendapatkan pahala gitu, diniatkan dengan ikhlas gitu ya Teh ya. Nuhun pisan. Ya, sama-sama Teteh. Minta doanya mungkin ya anak-anak yang sekarang di kelas ini akan mengikuti UTBK di gelombang 1. Jadi mohon doanya mudah-mudahan teman-teman semua bisa diterima di kampus impiannya di tahun ini. Gitu Teh. Amin. Oke, mungkin saya cukupkan untuk kali ini. Kita tutup pertemuan kali ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian ditutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, untuk sesi kelas tambahan berikutnya juga sama sistemnya seperti itu. Jadi teman-teman rename namanya menjadi Saintek A atau Saintek B, mungkin nanti strip nama lengkap kalian kayak gitu ya. Semua tetap semangat, memanfaatkan waktu, tetap jaga kesehatan dan doa terus, dan jangan lupa juga kerja keras usahanya untuk belajar. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat beristirahat. Terima kasih Teh. Terima kasih semua, semangat. Iya Teh, sama-sama.